wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Inspektur Daerah Provinsi Jambi yang pada kesempatan ini diwakili oleh Inspektur Pembantu Wilayah 2, Bapak Insinyur Ainul Irfan MTP, CRMO Sigi CIA. Yang terhormat narsum kita pada pagi hari ini, Bapak Mat Sanusi SP, CVIA PAK, dan Bapak Dr. Ilham Halik, SHMH. Yang kami hormati, moderator kita pagi hari ini, Bapak Iis Jama Ahmadi, SEME, dan Bapak Hannibal Sartika, SEME. Yang kami hormati, para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada kegiatan pagi hari ini. Kegiatan sosialisasi aplikasi Whistleblowing System Pemerintah Provinsi Jambi dan sosialisasi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2021 tentang tata cara penanganan benturan kepentingan pada hari Jumat tanggal 26 November tahun 2021 dimulai. Diawali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Bapak Ibu dimohon berdiri. Silakan duduk. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya sambut tur daerah Provinsi Jambi yang pada kesempatan ini diwakili oleh Inspektur Pembantu Wilayah 2 kepada Bapak Insinyur Ainul Irfan MTV CRMO Sigi CIA, disilakan. Sekaligus berkenan membuka secara resmi kegiatan sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta sosialisasi Pergub 23 tahun 2021 tentang benturan kepentingan dan sosialisasi aplikasi WWS. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sehat. Bagaimana kita ketahui bersama, sehat ini, akhir-akhir ini merupakan suatu hal yang jauh dari bersih, transparan, dan menghindari korupsi. Maka berbagai upaya telah dilakukan
agar kita dapat menjalankan kegiatan kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Tugas kami di Inspektorat Provinsi Jambi ini adalah melakukan binwas, Bapak Ibu. Bimbingan dan pengawasan. Beda dengan aparat pemeriksa lainnya, bukan pemeriksaan, tapi kami lebih banyak kepada bimbingan dan pengawasan, membantu gubernur dalam rangka bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kemudian daripada itu, dalam rangka early warning system untuk pencegahan agar tidak terjadi kegiatan yang ada terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, maka salah dua lagi nih. Kalau sekarang kadang-kadang sosialisasinya dua ini, yaitu ada Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang tata cara penanganan benturan kepentingan. Di peraturan ini untuk penanganan apabila ada potensi benturan kepentingan. Jadi hal-hal apa yang akan kita lakukan apabila ada potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan kita itu. Kemudian bagaimana bentuknya, sumber benturan kepentingan, kemudian juga bagaimana penanganannya. Salah satu contoh yang simpel saja tentang benturan kepentingan ini, misalnya kalau di kami di inspektorat ini, ketika akan melakukan audit misalnya ke salah satu perangkat daerah, ternyata di antara tim yang ditugaskan itu ada misalnya hubungan kekerabatan dengan auditi, dengan perangkat daerah yang akan diperiksa. Misalnya apa itu kakaknya, apa itu adiknya, begitu. Nah, si pemeriksa ini kalau dia merasa bahwa hubungan ini tidak bisa membuat dia independen, tidak bisa membuat dia melakukan pemeriksaan secara profesional, dia akan mengajukan kepada pimpinan untuk tidak ditugaskan. Nanti ada formulirnya gitu Bapak Ibu, bahwa ada potensi benturan kepentingan kalau dia meriksa pangkat tersebut, pangkat daerah tersebut. Nah, jadi inisiatifnya terkait benturan kepentingan ini lebih kepada yang ditugaskan, Bapak Ibu. Yang ditugaskan. Jadi kalau dia merasa ada benturan kepentingan, dia akan betul. Banyak lagi apa nanti akan dijelaskan pada sosialisasi ini apa itu bentuk dari benturan kepentingan, bagaimana sumbernya, gitu kan. Nah, Bapak Ibu. Benturan kepentingan ini kadang kita istilah COI, conflict of interest, atau konflik kepentingan. Nah, itu sama saja Bapak Ibu. Benturan kepentingan. Itu terkait benturan kepentingan. Kemudian yang kedua itu saya tentang Pergub whistleblowing system. Jadi nanti akan karena aplikasinya, Pak. Aplikasi bagaimana melakukan pengaduan. Whistleblowing system ini terkait dengan
pengaduan. Karena itu kita memang dituntut untuk bekerja secara transparan karena kita diawasi dari berbagai pihak, Bapak Ibu. Dan pengaduan ini diakomodir, tapi ada saat-saat pengaduan yang bisa diterima. Nanti di whistleblowing system ini, apabila pengaduan itu masuk, kita inspektorat akan membentuk tim. Pertama tim mentelaah, kemudian apabila hasil telahan itu diperlukan melakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan. Ada dua peraturan gubernur ini yang merupakan upaya kita untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan bebas nepotisme. Nah, kedua hal ini tersebut nanti akan dijelaskan. Silakan bagaimana prosesnya, kemudian tentang WBS ini juga bagaimana kerahasiaan dari si pelapor itu, kerahasiaannya bagaimana kerahasiaannya, sebagai hal tentang itu. Kami berharap kegiatan ini, sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik dan Bapak Ibu dapat menambah wawasan Bapak Ibu, pencerahan kepada Bapak Ibu terkait dua hal ini, terkait benturan kepentingan dan WBS. Namun demikian, apabila setelah kegiatan ini masih ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada kami tetap membuka kesempatan untuk Bapak Ibu berkonsultasi dan berkoordinasi kepada inspektorat. Mungkin itu saja Bapak Ibu sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat manfaatnya dengan baik juga. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Inspektur Pembantu Wilayah 2. Selanjutnya untuk kelancaran acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Hannibal Sartika SMME. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan kami memandu dalam agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jama'in. Amin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa pantas kami aturkan kepadamu pada pagi hari ini, Jumat 27 November 2021. Selain syukur kami pada atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa untuk melaksanakan acara sosialisasi aplikasi whistleblowing system pemerintah Provinsi Jambi dan penanganan benturan kepentingan. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barakah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu. Ya Allah, yang maha mengetahui, ilmu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan Jambi Mantap 2024, serta berilah kami kekuatan untuk mengamalkannya. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah permohonan dan suara hati kami. Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar amma yasifun wassalatu wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya pemaparan untuk materi pertama yaitu sosialisasi aplikasi whistleblowing sistem pemerintah Provinsi Jambi dengan narasumber Bapak Ahmad Sanusi SP, CPIA PAK, dan dengan moderator Bapak Iis Ahmad Jamadi SE ME. Selanjutnya acara akan kami serahkan kepada moderator Bapak Iis Ahmad Jamadi SE ME, disilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk ke materi, kami mohon untuk memposisikan diri di monitor Anda. Kami akan melakukan kegiatan sesi foto bersama. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Iis Ahmad Jamadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Inspektur Provinsi Jambi, yang saat ini diwakili oleh Bapak Inspektur Pembantu Wilayah 2, Bapak Insinyur Ainul Irfan, MTP, CRMO, CGCAE. Yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Ahmad Sanusi SP dan Bapak Dr. Ilham Khalik, SHMH. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Eselon 3 dan 4 dari Dinas, Badan, Kantor, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada pagi hari ini kita akan mendapatkan materi yang terdiri dari dua sesi Bapak Ibu ya. Yang sesi pertama ini mengenai sosialisasi aplikasi whistleblowing system pemerintah Provinsi Jambi. Kemudian sesi kedua oleh Bapak Dr. Ilham Khalik mengenai sosialisasi Pergub nomor. Kita akan memasuki sesi pertama ini mengenai sosialisasi aplikasi whistleblowing system pemerintah Provinsi Jambi. Sedikit informasi Bapak Ibu, saat ini kita telah memiliki aplikasi penanganan pelaporan pengaduan masyarakat yang dapat diakses melalui www.wbs.jambiprof.go.id. Nah, untuk teknis pelaporan dan bagaimana kriteria pelaporan dapat diterima dan ditindaklanjuti nanti akan dijelaskan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Ahmad. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, kita langsung saja ke Bapak narasumber kita, Bapak Ahmad Sanusi SP. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah bisa didengar? Siap, dengar. Ya. Baik. Siap, dengar. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Inspektur, izin. Dan mohon izin saya share screen dulu. Jadi hari ini kita akan mengadakan sosialisasi tentang aplikasi whistleblowing system. Tapi sebelumnya, saya kan senang bagi-bagi, Bu. Jadi sebelum kita mulai, kita registrasi dulu. Silakan Bapak Ibu melakukan registrasi melalui link yang ya, seperti di layar monitor. Ini di mute. Bisa di-share ke chat, Pak. Oh, di chat ya, oke, baik. Oh, share di chat juga. Mute ya. Mohon share ke chat, Pak. Baik, bentar. Silakan Bapak Ibu bisa lihat di chat room.
untuk link registrasinya. Silakan diisi dulu sebelum kita lanjut. Karena inspektorat ingin bagi-bagi nanti siapa yang paling cepat selesai registrasinya akan dikasih souvenir dari inspektorat. Kemarin dari Dinas Dukcapil dapat paling cepat selesai dan paling tinggi poinnya. Baik, Bapak Ibu, karena hanya baru satu dari beberapa menit yang lalu, jadi kita lanjutkan saja dulu. Silakan Ibu, silakan Bapak Ibu lakukan registrasi nantinya. Saya akan coba lanjutkan melakukan sosialisasi tentang sistem penanganan pengaduan atau yang lebih dikenal dengan whistleblower system. Nah, whistleblower system pemerintah Provinsi Jambi pada saat ini itu telah terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi sistem WBS kita itu terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan KPK. Jadi sistemnya disiapkan oleh KPK lalu kita gunakan. Alamatnya adalah wbs.jambiprov.go.id. Itu alamat daripada aplikasi WBS. Baik, sebelum kita bicara tentang aplikasi WBS, sambil Bapak Ibu silakan nanti melakukan registrasi. Perlu kami sampaikan di sini bahwasanya adalah inspektorat itu sesuai dengan peraturan gubernur tentang tupoksi inspektorat daerah, itu ada penambahan daripada fungsi inspektorat yang sebelumnya itu tidak ada, yaitu pada poin E, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. Itu tusi daripada inspektorat sesuai dengan peraturan gubernur yang baru, yaitu jadi ada penambahan penambahan daripada tupoksi inspektorat. Nah, maka untuk itu kita menyiapkan sistem pengaduan whistleblower system yang terintegrasi dengan KPK. Nah, dasarnya adalah sistem pengaduan itu ada peraturan presidennya Perpres 76/2013, ada PP 43/2018, kemudian ada Undang-Undang 25/2009 tentang pelayanan publik, kemudian ada juga PP 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 25/2019. Itu dasar daripada pelaksanaan pengaduan masyarakat. Nah, selanjutnya pada pemerintah provinsi itu juga telah ada peraturan gubernurnya, yaitu peraturan gubernur nomor 5 tahun 2021 tentang sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran whistleblowing system di jajaran pemerintah provinsi Jambi. Kemudian dilakukan perubahan dengan peraturan gubernur nomor 28 tahun 2021, yaitu perubahan atas peraturan gubernur nomor 5 tahun 2021. Kenapa ini dalam 1 tahun? Ya kan, awalnya itu nomor 5, kemudian ada lagi Pergub nomor 28 tahun 2021 ini dalam 1 tahun. Karena apa? Karena pada Pergub 5 2021, Pergub 5 2021 itu belum dimasukkan tentang perlindungan pelapor. Jadi di Pergub 28 tahun 2021 itu sudah dimasukkan tentang perlindungan pelapor. Itu beberapa perubahan. Kemudian ada juga tentang
alur daripada pengaduan itu. Ini saya cerita tentang dasarnya dulu. Nah, apa itu whistleblower? Secara umum, pengertian daripada whistleblower itu adalah orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal atau bahaya atau malpraktik atau maladministrasi atau dugaan tindak pidana korupsi. Itulah yang disebut dengan whistleblower. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu sebagai peniup fluid. Itu sebenarnya whistleblower. Walaupun di dalam perundang-undangan di Indonesia itu posisinya sering disamakan dengan pelapor tindak pidana. Nah, mekanisme penyampaian pengaduannya itulah whistleblowing system. Jadi whistleblower-nya adalah orang yang melaporkan, whistleblowing systemnya itu adalah mekanisme penyampaian daripada dugaan terjadinya penyimpangan, skandal atau malpraktek tadi. Kemudian siapa pelapor? Nah, pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang atau telah terjadi. Itu di Undang-Undang 31 2014. Kemudian di dalam KUHP, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi. Jadi yang telah terjadi, yang sedang terjadi, atau diduga akan terjadi peristiwa. Itulah laporan. Kemudian di dalam PP 43 2018, pelapor adalah masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Ya, itu pelapor. Nah, ini kan inspektorat, bukan penegak hukum, benar. Karena apa? Karena kita secara jangka panjangnya nanti sistem WBS terintegrasi ini itu akan terintegrasi seluruh kementerian lembaga, seluruh pemerintah daerah, kemudian seluruh BUMN maupun BUMD dengan APH, aparat penegak hukum, Kementerian Pan-RB, Kemendagri, dan Kementerian BUMN. Itu nantinya sistem WBS tindak pidana korupsi terintegrasi ini secara jangka panjang. Dan jangka pendeknya sekarang yang sudah terkoneksi itu adalah antara inspektorat dengan KPK. Nanti akan saling berbagi dan ini sudah jalan walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi di sisi aplikasinya, bukan di sisi jaringan. Jadi karena kemampuan daripada gangguan daripada server antara server Dinas Kominfo dengan Kementerian Kominfo itu yang kemarin masih ada gangguan. Tetapi ini sebenarnya sudah bisa jalan. Nah, untuk melaksanakan WBS itu harus ada 4 hal. Adanya komitmen pimpinan, adanya kebijakan. Jadi komitmen pimpinannya sudah, kemudian kebijakannya juga sudah ada peraturan gubernurnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah budaya organisasi, yang keempat aplikasi yang terkoneksi. Nah, yang keempat juga sudah, itu aplikasinya sudah terkoneksi. Kemudian yang kelima, yang ketiga ini adalah budaya organisasi. Nah, bagaimana kita membangun budaya organisasi kita kalau melihat terjadi penyimpangan atau melihat tindak pidana korupsi yang akan terjadi atau yang sedang terjadi atau yang diduga akan terjadi, itu bisa segera dilaporkan. Nah, komitmen pimpinan kita juga dengan adanya kerjasama, perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi, kemudian Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah dalam hal penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi. Nah, ini sebenarnya ada beberapa teman-teman juga yang menanyakan, kan sudah ada kerjasama, tapi kok sering dipanggil juga. Jadi nanti silakan ditanyakan kalau memang ini, tapi sebenarnya ada aturan mainnya.
Jadi ada aturan mainnya. Kalau dia kita sudah menindaklanjutinya dan laporan itu belum masuk ke ranah APH, itu masih bisa diselesaikan gitu. Tetapi kalau dia sudah masuk ke apa? Nah ini kalau untuk ini mungkin bisa share perjanjian kerjasamanya. Nah, jadi mekanisme daripada pengaduan itu, karena banyak pertanyaan juga dari teman-teman, kenapa masih sering dipanggil. Nah, ini para pihaknya maksudnya bisa kepolisian, pemerintah provinsi maupun kejaksaan. Para pihak menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sesuai kewenangannya. Jadi dia bisa menindaklanjutinya. Kemudian pihak pertama menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung melalui pemeriksaan investigatif untuk menentukan laporan atau pengaduan tersebut berindikasi kesalahan administrasi atau pidana. Kemudian di poin ketiga di dalam perjanjian ini, pihak pertama dalam melaksanakan pemeriksaan investigatif menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua atau pihak ketiga untuk dilakukan penyelidikan. Jadi kita bisa menyerahkan kepada pihak pertama, pihak kedua maupun pihak ketiga. Dalam hal ini adalah kepolisian maupun kejaksaan. Nah, yang keempat, jika pihak kedua atau pihak ketiga dalam hal menemukan kesalahan administrasi dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, dia menyerahkan kepada pihak pertama, menyerahkan kepada kita untuk menyelesaikannya. Kesalahan administrasi yang dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4, itu ada kriterianya. Yang pertama, tidak terdapat kerugian keuangan negara, kemudian terdapat kerugian keuangan negara dan telah diproses melalui TGR atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 hari sesuai dengan SOP kita. Sepanjang dia belum masuk ke dalam tingkat penyelidikan oleh APH. Jadi kalau kita yang meriksa, kita masih bisa minta itu diselesaikan atau dikembalikan. Tetapi kalau pengaduannya masuk ke APH, kemudian mereka melakukan penyelidikan, minta kita melakukan audit investigasi, maka itu sebenarnya sudah bisa tergantung kepada APH-nya untuk menindaklanjutinya. Apakah langsung dinaikkan statusnya atau bisa juga pengembalian. Itu sebenarnya. Jadi tidak berarti pengaduan itu APH tidak menindaklanjutinya gitu. Kemudian kembali ke yang tadi, ya kita juga telah kepala daerah juga telah melakukan perjanjian kerjasama dengan dengan KPK. KPK konteksnya adalah penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi dari KPK juga bisa melimpahkan ke kita kalau memang tindak pidananya mereka minta kita yang menyelesaikannya. Demikian juga sebaliknya. Dan di samping itu kerjasama ini kerjasama di dalam penggunaan aplikasi. Nanti terakhir akan saya sampaikan mengenai aplikasi itu. Nah, untuk saat ini itu komitmen pimpinan. Untuk saat ini yang
yang harus dibangun adalah budaya organisasi. Budaya organisasi di sini pemahaman kita terhadap tindak pidana korupsi dan whistleblowing system. Kemudian partisipasi dan budaya anti korupsi itu yang harus dibangun di kita gitu. Kemudian kapasitas dan profesionalisme APIP itu di kami inspektorat. Bagaimana membangun kapasitas dan profesionalisme APIP. Mohon maaf yang ini bisa di-mute dulu suaranya. Jadi pada hari ini kita melakukan sosialisasi adalah konteksnya pemahaman untuk menyampaikan tentang aplikasi dulu WBS-nya, whistleblowing system, aplikasi apa dan seperti apa pengaduan, kemudian mengharapkan adanya kesadaran dari Bapak Ibu untuk melaporkan kalau mengetahui telah terjadi tindak pidana atau akan terjadi atau yang sedang terjadi. Nah, mengenai pemahaman tindak pidana itu, sebenarnya pemahaman atas tindak pidana korupsi dan WBS berdasarkan kemarin, ini mungkin hari ini juga ada peserta, saya tidak tahu, kemarin dari Dumasnya KPK katanya mau ikut juga di dalam Zoom kita, kira apakah sudah bergabung atau tidak. Nah, kemarin pernah dilakukan survei, hasilnya memperlihatkan bahwasanya pemahaman atas tindak pidana korupsi dan WBS di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi sudah cukup baik. Namun perlu ditingkatkan aspek pemahaman tindak pidana korupsi yang perlu ditingkatkan, yaitu pemahaman terkait tindak pidana korupsi secara umum, pemahaman terkait jenis-jenis tindak pidana korupsi, pemahaman terkait definisi dan lingkup penyelenggara negara, kemudian pemahaman mengenai WBS. Sedangkan pemahaman pegawai mengenai pelapor, pelindungan pelapor, serta gratifikasi itu sudah cukup baik. Kemudian aspek partisipasi dan budaya anti korupsi. Nah, diketahui bahwasanya pegawai tidak memiliki keberanian untuk melaporkan rekan kerja atau atasan yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Kemudian kita belum seluruhnya memiliki kepedulian atas pelanggaran yang dilakukan oleh rekan kerja. Yang ketiga, hampir separuh responden, hampir setengahnya, masih mewajarkan perilaku nepotisme dalam lingkungan kerja. Tidak berani menegur, merasa bukan masalahnya, dan sebagainya. Kemudian sebagian responden masih mewajarkan penerimaan gratifikasi di lingkungan kerja. Itu kondisi budaya anti korupsi yang ada di pemerintah Provinsi Jambi hari ini. Nah, kemudian ada profesionalisme APIP ini untuk kami memang ada beberapa yang harus ditingkatkan di sisi APIP-nya di dalam menindaklanjuti laporan pengaduan. Nah, laporan dugaan tindak pidana korupsi itu, Bapak Ibu, paling sedikit itu memuat identitas pelapor. Ini boleh dipakai anonimus, nanti akan saya jelaskan di aplikasinya, boleh juga menyampaikan namanya. Tetapi yang harus jelas itu adalah substansi daripada laporan. Substansi laporannya itu adalah peristiwa yang terjadi, tindak pidana korupsinya apa, tempat dan waktu kejadiannya, kemudian dugaan daripada pelaku tindak pidana korupsinya, terlapornya siapa, modusnya seperti apa, kemudian dugaan kerugian negaranya berapa. Berikutnya kalau ada dokumen silakan di-upload dokumen sebagai data dukungnya. Itu di dalam menyampaikan laporan. Jadi dia harus terpenuhi. Nah ini, kalau bisa 6W 2H gitu. Apa jenis penyimpangannya, kapan penyimpangan tersebut terjadi, di mana penyimpangan tersebut terjadi,
pihak-pihak yang diduga terkait atau yang bertanggung jawab, siapa saja, kemudian apa penyebabnya terjadinya penyimpangan tersebut, pihak-pihak mana saja yang terkena dampak daripada penyimpangan itu, bagaimana penyimpangan tersebut dilakukan, berapa banyak nilai kerugian yang ditinggalkan. Apakah harus memenuhi ini semua? Tidak. Sebagian saja ini bisa terpenuhi, itu sebenarnya sudah bisa ditindaklanjuti. Nah, agar kerahasiaan laporan itu bisa terjamin, maka dibangunlah aplikasi. Dan aplikasi itu Bapak Ibu tidak mesti menyebutkan namanya. Nah, silakan dicoba buka aplikasi WBS Jambi Prop Go ID di komputer masing-masing. Kemudian karena belum registrasi, lakukan registrasi terlebih dahulu. Dan nanti kita di setiap OPD itu kita minta ada satu admin penerimaan laporan. Admin penerima laporan. Nanti laporan yang masuk melalui offline ke OPD itu agar diupload di aplikasi ini. Jadi seluruh laporan yang masuk ke OPD nanti diupload ke aplikasi ini. Nah, tahap awalnya adalah kita melakukan registrasi dulu. Registrasi itu Bapak Ibu membuat username-nya minimal 5 karakter, maksimal 20 karakter. Tidak boleh ada spasi dan hanya huruf. Tidak boleh selain huruf. Artinya huruf-huruf abjad maksudnya. A, B, C, D sampai Z. 5 karakter, maksimal 20 karakter. Minimal 5, maksimal 20 username-nya. Kemudian alamat emailnya, silakan dibuat alamat emailnya sesuai format email. Kemudian berikutnya password, ya. Passwordnya itu harus mengandung paling tidak 3 dari kriteria. Ada huruf besarnya, huruf kecilnya, ada angka atau non alphanumerik, bintang, persen atau seru atau sebagainya. Itu passwordnya. Kemudian konfirmasi lagi password, artinya harus diisi yang sama dengan password di atasnya, barulah register. Nah, seyogianya ketika itu sudah Bapak Ibu register, maka akan ada balasan ke email Bapak Ibu untuk mengaktifkan akun. Tetapi karena masih ada kendala kemarin dengan Dinas Kominfo terkait hubungan, saya juga tidak mengerti secara teknisnya, hubungan server Kominfo dengan Kementerian Kominfo itu yang masih ada trouble, sehingga untuk saat ini setelah Bapak Ibu register nanti akan diaktifkan akun Bapak Ibu secara manual oleh adminnya, oleh admin kita. Jadi admin akan mengaktifkan secara manual akun Bapak Ibu. Nah, kalau akunnya sudah aktif, Bapak Ibu sudah bisa mencoba untuk menyampaikan laporan. Nanti ada formatnya tersendiri. Laporan itu Bapak Ibu bisa menyebutkan nama dan juga bisa anonimus, nama Bapak Ibu anonimus sehingga tidak tahu siapa yang melaporkan. Jadi tidak mesti ada nama si pelapor, tapi yang jelas substansi laporannya itu yang penting. Yang tadi saya sampaikan memuat tidak mesti ada 6W2H itu, tetapi minimal bisalah laporan itu kita untuk menindaklanjutinya. Itu saya pikir sebagai pengantar dari diskusi kita. Silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber.
Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin ada didiskusikan. Ini sudah ada 5 orang yang raise hand ya. Bisa menyebutkan instansi, nama dan instansi Bapak Ibu. Bapak Erwin Effendi mungkin dari Disbudpar Provinsi Jambi. Bapak Dr. Zakaria. Bapak Hazi Muzakir dari Museum Sijinje. Nah, kemudian ada Bapak Lili Hadi M dari Sekretariat DPRD. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang didiskusikan. Baik Pak, kami mohon izin untuk memperjelas apa ini komunikasinya. Informasinya tadi kan menurut saya itu kurang begitu paham saya, jadi mungkin ada yang kurang jelas. Nanti ini ada tindak lanjutnya supaya kita bisa konfirmasi dengan Kominfo gitu Pak ya. Yang mana Pak? Kaitan dengan jaringan ini dari gini Pak. Ya. Kita ya. Ya, jadi untuk sekretariat ini berarti nanti untuk lebih ininya kan ke Kominfo gitu ya, selain ke inspektorat nanti kan untuk jaringannya Pak. Oh enggak. Silakan saja daftarkan registrasi Pak. Jadi nanti kita yang akan mengaktifkan. Jadi Pak Lili bisa membuat akun. Silakan dicoba buat akunnya. Nanti ya silakan coba buat akun. Nanti saya akan aktifkan akunnya itu. Nah, itu khusus untuk akun mungkin yang nanti kita minta seluruh OPD buat akun itu akun untuk pelapor di OPD, penerimaan laporan di OPD. Jadi penerimaan laporan, misal penerimaan sekwan gitu. Artinya laporan itu disampaikan. Nah ini ada. Pak, jadi mohon izin dulu. Maksud kami, ini kan tidak harus saya sendiri. Maksudnya karena kami SOP-nya kan ada di Sekretariat DPR itu. Maksudnya bisa kami alihkan dengan adminnya di bagian humas itu kan lebih bagus, Pak. Ya, silakan aja Pak Lili. Oh, baik, baik. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, itu untuk admin daripada OPD, penerimaan laporan. Jadi penerimaan laporan secara manual yang sekarang kan tidak terdokumentasi dengan baik, Pak. Laporan apapun itu, nanti silakan diupload di sistem WBS. Nah, adminnya, admin di masing-masing OPD itu nanti namanya adalah penerimaan sekwan misalnya. Jadi penerimaan laporan di sekwan gitu. Yang mengupload, dia bukan pelapor kan? Ya, dia bukan pelapor. Maka username-nya nanti adalah silakan penerimaan sekwan, penerimaan laporan sekwan gitu. Sehingga nanti tahu sebagai hanya meneruskan laporan yang masuk saja gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas. Ya Bapak Ibu, silakan jika masih ada yang mau dikoordinasikan. Bapak Elias dari Dinas Koperasi. Silakan Bapak. Bapak Elias dari Dinas Koperasi dan UMKM. Silakan. Atau Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau ditanyakan mengenai teknis aplikasi WBS ini atau kriteria bagaimana laporan diterima, kalau ada yang masih bingung gimana Pak? Bapak Zakaria, silakan Pak. Bapak Zakaria ada ya? Ini kita tidak tahu nih yang ngacungkan tangan karena mau bertanya atau apa gitu. Jadi bisa jadi karena mengklik mengacungkan tangan tadi maka muncul gitu kan.
Ya, kepencet Pak. Iya. Iya. Kalau gitu silakan Bapak Ibu yang lain kalau bertanya Pak Nasir Sanusi. Ya, siapa? Ya, baiklah, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Izin Mas, Rasid. Ya. Siapa Rasid? Silakan Pak. Ya. Bapak Iya, Pak. Rasid ya. Mungkin gini Pak, tadi kan kalau lihat dari Bapak menerangkan itu seolah-olah kita melapor Pak ya. Iya. Itu persepsi saya, seolah-olah kita melapor. Tapi di satu sisi Bapak tadi bilang, Pak Sanusi bilang, kita punya admin di kantor untuk meneruskan laporan. Ya. Nah, yang maksud saya tanyakan itu tuh, pada saat kita melapor, apakah pakai aplikasi yang ini? Itu yang pertama. Pada saat menjadi admin, apakah kita melapor secara manual, kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi ini? Itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Baik Pak Rasid, terima kasih. Jadi kalau untuk OPD nanti kita akan minta diregistrasi satu admin sebagai penerus laporan. Oke, itu untuk OPD. Penerus laporan, jadi nanti penerimaan OPD, pemberdayaan masyarakat, misalnya. Kemudian itu admin OPD-nya Pak. Tetapi sebagai pribadi silakan Bapak Ibu buat admin sebagai pribadi, ya kan? Silakan buat admin, buat akun maksudnya. Maaf, buat akun, silakan Bapak Ibu buat akun. Boleh disamarkan namanya, boleh juga asli gitu. Kan takut nih kalau Pak sekretaris mau melapor bawahannya kan nggak enak mungkin, atau melapor atasannya tidak enak, atau melaporkan orang lain tidak enak. Silakan buat akun, tidak mesti nama Pak Rasidnya misalnya. Ini untuk misalnya. Jadi bisa saja buat nama akunnya, silakan disamarkan. Nanti di dalam aplikasi itu juga bisa disembunyikan anonimus, ada pilihan nantinya, pilihan anonimus. Itu secara pribadi. Tetapi secara kelembagaan kantor kita akan minta seluruh OPD yang menerima laporan agar mengupload ke dalam sistem. Jadi nanti ada akun OPD, penerimaan laporan OPD. Itu maksudnya Pak Rasid. Terima kasih. Baik, clear Pak. Terima kasih. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Bapak Eka Sujiwa Prabawa mungkin dari Dinas Perpustakaan dan Arsip. Ini sepertinya sudah paham nih Bapak narasumber, sudah paham semuanya nih. Ya, nanti untuk pembuatan akun OPD, silakan Bapak Ibu lakukan atau tunjuk siapa atau bagian apa yang lebih pas untuk mengelola pengaduan ini, sehingga nanti bisa ada akun OPD. Dan mungkin nanti juga kami akan menindaklanjuti langsung ke OPD kalau ada yang belum, akan menindaklanjuti secara khusus nantinya agar OPD menyediakan saluran pengaduan. Jadi ada pengaduan, silakan dimasukkan. Pengaduan itu bisa juga hanya sekedar saran mungkin, kan tidak kadang-kadang kan surat masuk pengaduan itu tidak hanya mengenai penyimpangan atau tindak pidana korupsi, bisa juga berupa sumbang saran. Nanti itu silakan Bapak Ibu upload ke sistem, ke aplikasi, sehingga nanti bisa termonitor dan memang terdokumentasi seluruh pengaduan tersebut. Mungkin itu. Sekarang Pak Sanusi mungkin disuratin juga Pak kepada untuk Oke, siap Pak Rasid. Memang nanti akan kita surati. Ini kan hanya untuk sosialisasi awal saja dulu. Maksudnya kita sudah ada ini dan aplikasi kita itu sudah terintegrasi. Gitu. Mungkin itu kalau tidak ada mungkin bisa dilanjutkan tentang kaitan dengan penanganan benturan kepentingan Pak Is. Ya, baik Bapak.
Baiklah Bapak Ibu peserta, nanti kalau masih ada yang kurang paham atau mau didiskusikan lebih lanjut bisa langsung datang ke Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, kami siap melayani Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke sesi 2 yang akan dipandu oleh Bapak Hannibal Sartika SEME. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Hannibal, silakan. Ya, terima kasih Pak Iis. Untuk sesi kedua ini kita akan mensosialisasikan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2021 tentang tata cara penanganan benturan kepentingan. Langsung saja kita ke narasumber kita, yaitu Kanda kami Dr. Ilham Holik SHMH untuk dapat memperjelaskan tentang tata cara benturan kepentingan. Beliau juga salah satu tim penyusun pergub benturan kepentingan. Kepada Kanda kami waktu dan tempat yang silakan, secara hormat. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hannibal Sartika. Terima kasih kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Inspektur dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Inspektur Pembantu Wilayah 2, Bapak Insinyur Haji Ainul Irfan. Yang saya hormati Bapak-bapak para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, kemudian yang saya hormati Bapak narasumber WBS, kemudian yang saya hormati juga teman-teman panitia, moderator, dan seluruh pihak-pihak yang mendukung acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita masih dimantapkan hati kita untuk mengikuti sosialisasi whistleblowing system dan juga sosialisasi Pergub nomor 23 tahun 2021 tentang tata cara penanganan benturan kepentingan. Tadi juga disampaikan tentang WBS, itu adalah salah satu aspek pencegahan dari tindak pidana korupsi ya. Kalau kita bicara korupsi, ini dua aspek. Pertama tentu aspek penindakan, itu yang dilakukan oleh teman-teman kita di Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya di OTT, kemudian penuntutan dan sebagainya. Kemudian juga yang aspek yang kedua itu aspek pencegahan. Aspek pencegahan ini selalu dimonitoring oleh KPK di berbagai instansi, baik vertikal maupun Pemda. Kita bisa melihat juga KPK sering turun-turun ke daerah dalam aspek pencegahan. Artinya ada keseimbangan antara penindakan dan pencegahan. Salah satu aspek yang diapakan itu, misalnya itu WBS, kemudian unit penggalian gratifikasi, kemudian juga tata cara benturan kepentingan. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Jambi telah menindaklanjuti Pergub tentang benturan kepentingan, yaitu Pergub nomor 23 tahun 2021 tentang tata cara penanganan benturan kepentingan. Kalau Pergub ini sebenarnya Pak, itu telah kami usulkan dari tahun 2018, kemudian berbagai persoalan, akhirnya terbit juga tahun 2021 ya. Yang dulunya Inspektorat, kemudian BKD, kemudian kembali lagi kepada kami Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dasar hukum penanganan benturan kepentingan ini sebetulnya ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, walaupun tidak secara gamblang disebutkan di
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Kemudian ada juga di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kalau kita buka pasal 42, 43, 44, dan 45 itu di bagian ketiga, bab 8, itu ada pengaturan tentang konflik kepentingan. Berbeda istilahnya, ada istilah benturan kepentingan, ada istilah konflik kepentingan seperti yang disampaikan oleh Pak Inspektur tadi. Apapun istilah itu, saya berpandangan bahwa itu sama saja, Pak ya. Nanti kalau ada perbedaan nanti kita diskusikan di periode berikutnya lah. Biar nanti Biro Hukum yang buat FGD tentang apakah ini nomenklaturnya itu konflik kepentingan ataupun benturan kepentingan. Kemudian juga ada di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37 Tahun 2012 tentang penanganan umum benturan kepentingan. Kemudian adapun latar belakang dari Pergub nomor 23 tahun 2021 ini adalah meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi di jajaran pemerintah Provinsi Jambi. Kemudian juga menyeragamkan pemahaman mengenai benturan kepentingan dan juga pedoman dalam penanganan benturan kepentingan di jajaran pemerintah Provinsi Jambi. Jadi itu tujuan dari latar belakang dari Pergub nomor 23 tahun 2021 itu, Pak. Kemudian apa itu benturan kepentingan? Di dalam Pergub nomor 23 tahun 2021 itu, benturan kepentingan adalah suatu kondisi di mana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Itu pengertian dari benturan kepentingan. Kemudian apa maksud dan tujuan dari Pergub nomor 23 tahun 2021? Maksudnya adalah penanganan benturan kepentingan di lingkup pemerintah daerah dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dalam mengetahui, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan sehingga mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun tujuannya adalah menyediakan kerangka acuan bagi pejabat, pegawai pada unit kerja instansi SKPD di lingkup pemerintah daerah untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan. Kemudian menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan yang kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara, meningkatkan integritas dan menciptakan pelaksanaan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Jadi itu maksud dan tujuan dari Pergub nomor 23 tahun 2021 tentang tata cara penanganan benturan kepentingan. Kemudian, siapa sih yang berpotensi memiliki benturan kepentingan? Pertama itu pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan. Kemudian pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan. Jadi ini pada unit perencanaan itu memang berpotensi sekali itu terjadinya benturan kepentingan. Kemudian pejabat yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini bisa kita pahami di sini adalah mungkin inspektorat daerah, inspektorat ya, pejabat yang ditugasi mengawasi jalannya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian pejabat atau pegawai yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik, misal saja di rumah sakit misalnya, kemudian di Samsat, kemudian juga di sekolah ya, misalnya seperti itu. Kemudian pejabat atau pegawai yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya. Jadi seperti itu, bisa saja itu di misalnya di BLHD, di unit laboratoriumnya, ataupun di tempat-tempat lain yang melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya. Kemudian bentuk benturan kepentingan itu ada beberapa bentuk benturan kepentingan. Yang pertama adalah situasi yang menyebabkan pejabat menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan lainnya cenderamata
Jadi sudah dipastikan bahwa gratifikasi itu adalah bentuk yang nyata dari benturan kepentingan. Kemudian selanjutnya situasi yang menyebabkan pegawai menggunakan aset jabatan dan menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Jadi ini mungkin ada beberapa instansi yang terkait dengan rahasia jabatan gitu ya, termasuk mungkin di inspektorat juga bisa dikategorikan seperti itu, ataupun di BKD ataupun di tempat-tempat lain. Kemudian selanjutnya itu situasi perangkapan jabatan di lingkung pemerintah daerah yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lain. Jadi sebagai contoh itu terkait dengan perangkapan jabatan ini bisa kita contoh misalnya PPTK itu merangkap PPK. Itu sering saya pikir itu masih ada ya, ketika pejabat penata usahaan keuangan itu juga merangkap PPTK, di mana PPK itu melakukan verifikasi, salah satu tugasnya melakukan verifikasi, sementara di sisi yang lain misalnya PPTK juga melaksanakan suatu kegiatan. Artinya ada semacam benturan kepentingan antara yang melaksanakan kegiatan dengan yang melakukan verifikasi. Dan tidak termasuk di sini benturan kepentingan itu misalnya rangkap jabatan ini misalnya PLT ya. Saya pikir itu tidak termasuk. Kemudian situasi menyebabkan pejabat memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya. Jadi ini sangat jelas sekali. Kemudian situasi menyebabkan pegawai dalam proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi. Ini jelas sekali untuk Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Tadi disampaikan oleh Pak Ainul Irfan bahwa kami Inspektorat Daerah Provinsi sangat menjaga itu benturan kepentingan. Ada beberapa misalnya penugasan dari Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, misalnya terafiliasi dengan hubungan kekerabatan ataupun hubungan perkawinan, misalnya yang bersangkutan itu tidak mau mengikuti semacam penugasan ya. Kalau terkait dengan objek yang diasi itu masih terkait dengan salah satu anggota dari tim pemeriksa ataupun tim pengawas. Selanjutnya itu situasi di mana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi di mana objek tersebut merupakan hasil dari penilai dan situasi di mana keputusan kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan. Kemudian situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang dan jasa untuk menang dalam proses pengadaan. Ini terkait dengan UKPBJ ya. Jadi kami sampaikan kepada teman-teman di UKPBJ untuk sangat untuk memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan benturan kepentingan ini, jangan sampai memberikan informasi lebih dari yang ditentukan. Kemudian situasi di mana terdapat hubungan afiliasi, ini yang sama dengan yang tadi, hubungan afiliasi kekeluargaan antara pejabat, pegawai dengan pihak lain yang memiliki kepentingan atas keputusan atau tindakan pejabat sehubungan dengan jabatannya. Jadi kami ini juga bisa teman-teman Inspektorat Daerah Provinsi Jambi nanti ketika melakukan pengawasan juga untuk memperhatikan bentuk-bentuk benturan kepentingan ini, salah satunya misalnya apakah ada hubungan afiliasi kekeluargaan ataupun pertemanan antara PPTK dengan katakanlah misalnya salah satu penyedia yang melaksanakan kegiatan PPTK tersebut. Mungkin ini bisa menjadi acuan bagi teman-teman APIP. Kemudian yang selanjutnya situasi yang memungkinkan pejabat menggunakan diskresi yang menyalahgunakan kewenangannya. Selanjutnya sumber penyebab benturan kepentingan pertama adalah kepentingan pribadi, yang kedua itu rangkap jabatan ya seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian juga ada hubungan afiliasi, bisa saja hubungan kekerabatan, bisa jadi juga hubungan perkawinan atau semisalnya, atau juga misalnya hubungan pertemanan.
Selanjutnya itu gratifikasi dan kelemahan sistem organisasi. Itu. Bagaimana caranya tata cara penanganan benturan kepentingan ini? Pertama, PNS yang memiliki benturan kepentingan, misalnya PNS kita ketika ada terjadinya benturan kepentingan itu di pasal 5 Pergub nomor 23 tahun 2021 ini, setiap pejabat atau pegawai yang melakukan identifikasi potensi kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian dalam hal ditemuinya potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, pejabat atau pegawai wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung. Jadi secara berjenjang, ya. Ini misalnya saya punya kepentingan dengan atasan saya membuat surat pernyataan, nanti ada bentuknya. Kemudian atasan langsung juga menyampaikan kepada atasan langsung yang lainnya. Kemudian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini pasal 5 tadi Pak, dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung. Kemudian pejabat atau pegawai yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya itu dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut. Format surat pernyataan kepentingan ini ada nanti formatnya, kita sampaikan itu Pak formatnya. Kemudian pejabat yang tidak melaksanakan ketentuan diberikan sanksi secara administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bisa saja nanti sanksinya berupa hukuman disiplin ya. Kemudian masyarakat juga bisa melaporkan atau menyampaikan jika terdapat benturan kepentingan di proses penyelenggaraan pemerintah daerah di kita Pak ya, dengan ketika adanya mengetahui ada benturan kepentingan dapat melaporkan kepada atasan langsung dari pejabat yang diduga memiliki potensi benturan kepentingan. Jadi masyarakat berhak atau berwenang untuk menyampaikan terjadinya potensi benturan kepentingan. Kemudian apa yang dilakukan atasan langsung ketika ada terjadi potensi benturan kepentingan? Yang pertama itu atasan langsung setelah menerima laporan melakukan telah awal terhadap potensi benturan kepentingan. Kemudian atasan langsung mengambil keputusan atau tidak adanya benturan kepentingan dari hasil penelahan awal. Jadi ketika ada semacam laporan dari bawahannya terdapat benturan kepentingan, misalnya si A melaporkan kepada atasan langsungnya, misalnya dia ada punya potensi benturan kepentingan dengan misalnya vendor yang merupakan keluarga dia ataupun kerabat dia, kemudian dia menyampaikan kepada atasan langsung, kemudian atasan langsungnya menelaah apakah ini berpotensi ataupun mengganggu profesionalitas ataupun mengganggu terkait dengan benturan kepentingan, itu ditelaah oleh atasan langsung. Kemudian dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaahan menyatakan pejabat memiliki benturan kepentingan, maka pejabat tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Itu kami dulu pernah Pak itu memeriksa salah satu obrik, di mana salah satu obrik itu mempunyai hubungan pertemanan dengan salah satu pejabat di inspektorat. Akhirnya pejabat tersebut tidak mau terlibat dalam proses pengawasan ataupun pemeriksaan tersebut. Kemudian dalam hal penilaian atas langsung dari hasil telaahan menyatakan pejabat tidak memiliki benturan kepentingan, maka tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kegiatan tersebut. Sekiranya benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka kegiatan tersebut dapat diteruskan. Kemudian, pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko dalam jangka waktu 5 hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola. Artinya memang ketika ada semacam kegiatan yang dilaksanakan tersebut, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, kemudian dilakukan penilaian risiko apakah kegiatan tersebut
itu mempunyai benturan kepentingan dengan pihak-pihak yang lain, maka pimpinan wajib melakukan penilaian risiko ya terhadap suatu kegiatan. Apakah itu kegiatan tersebut benturan kepentingan yang lain ataupun terafiliasi dengan salah satu panitia misalnya dari kegiatan tersebut, atau terafiliasi dengan misalnya PPTK ataupun misalnya KPA, itu butuh penilaian risiko. Kemudian keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi benturan kepentingan itu berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Kemudian ini contoh surat pernyataan potensi benturan kepentingan, itu dapat diapakan nanti kami share juga Pak ya pergubnya. Ini contoh surat pernyataan potensi benturan kepentingan, itu ada nama, kemudian NIP dengan atasan langsungnya, seperti itu. Kemudian saya pikir cukup demikian. Sebelum saya tutup, ini mungkin saya sampaikan kepada kawan-kawan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi untuk katakanlah nanti melakukan monitoring terhadap benturan kepentingan ataupun penanganan benturan kepentingan di OPD di jajaran pemerintah Provinsi Jambi. Pikir demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak narasumber. Kalau masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan untuk ditanyakan, nanti bisa diperjelaskan oleh narasumber kita. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu yang didiskusikan. Baik, terima kasih Pak Hannibal. Intinya bahwa ketika kita mengetahui atau kita merasa itu ada benturan kepentingan, itu tinggal kita lapor saja Pak, nanti ke atasan langsung kita, kemudian atasan langsung kita menelaah apakah ada benturan kepentingan ataupun tidak. Saya pikir seperti itu. Kemudian juga yang penting itu inspektorat itu harus melakukan monitoring terhadap potensi benturan kepentingan yang terjadi di OPD kita. Saya pikir demikian. Terima kasih Pak Hannibal. Terima kasih Pak narasumber, yaitu Pak Dr. Ilham Khalid SMH. Untuk cara selanjutnya kami serahkan ke pembawa acara kita, yaitu Bapak Iis Ahmadi. Kepada Pak Iis Ahmadi kami persilakan. Mungkin ada kendala dengan Pak Iis. Berhubungan sudah pukul 11 karena berkenaan hari ini hari Jumat, dan juga. Baik, kalau tidak ada diskusi lagi, mungkin bisa kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Tapi yang jelas nanti akan kita tindak lanjuti seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Inspektorat akan melakukan monitoring terkait dengan penanganan benturan kepentingan. Jadi kalau ada terjadi benturan kepentingan tetapi tidak menyampaikannya, berarti kesalahannya ada pada pihak yang terjadinya benturan kepentingan tersebut. Tetapi kalau adanya benturan kepentingan itu dilaporkan, kemudian atasannya tidak menindaklanjutinya, adanya benturan kepentingan sudah dilaporkan ke atasan, tapi atasan tidak menindaklanjuti, maka kesalahannya ada di atasan yang bersangkutan. Mungkin itu terkait dengan benturan kepentingan. Kemudian terkait dengan WBS tadi, nanti kita akan tindak-lanjuti ke masing-masing OPD. Kalau yang sudah bisa membuat akunnya, silakan dibuat akunnya. Tapi kalau belum, nanti inspektor akan menindaklanjuti secara langsung ke OPD agar membuat akun penerima pengaduan di masing-masing OPD agar bisa mengupload ke sistem WBS yang terintegrasi tersebut. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin melakukan
menyampaikan pengaduan, pelaporan, silakan saja membuat akun pribadi, bisa disamarkan atau bisa juga akun pribadi yang dengan nama terang gitu. Bukan melalui email. Jadi ada juga kita menerima pengaduan melalui email. Malah emailnya berulang kali, hal yang sama dikirim berulang-ulang. Ini tidak mengerti juga apa maksudnya gitu. Hal yang sama dikirim berulang-ulang ke email. Jadi kita harap pengaduan itu dilaporkan melalui aplikasi agar nanti itu mudah kita lakukan monitoring, dan KPK juga akan melakukan monitoring secara bersama dengan kita untuk tindak lanjutnya. Mungkin itu dari saya, dan kalau tidak ada yang akan didiskusikan lagi, mungkin Pak Dokter ada yang mau disampaikan, silakan Pak Dokter. Pak Dokter Ilham. Cukup Pak, cukup Pak. Oke. Tadi sudah saya share ya sama pergubnya, nanti bentar lagi saya share juga. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay.